Padahal idealnya kandang ayam dibedakan berdasarkan fungsi dan bahan konstruksi, melihat dari kepadatan, tempat pakan, tempat minum yang disesuaikan dengan jumlah dan usia ayam tersebut. Lalu jenis kandang berdasarkan fungsi itu seperti apa? Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya Citra Siregar dari Karo Farm, channel yang membahas seputar dunia peternakan, terkhususnya peternakan ayam kampung. Apa kabar para peternak di Indonesia? Saya doakan kita semua dalam keadaan sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun, dilancarkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Selain menyediakan bibit, hal utama yang perlu diperhatikan dalam cara ternak ayam kampung bagi pemula adalah ketersediaan kandang. Dengan demikian, ayam akan merasa aman dan nyaman untuk melangsungkan proses pengembangbiakan. Seperti halnya dalam pembuatan kandang ayam pedaging maupun kandang ayam indukan, sepertinya harus banyak yang kita perhatikan ya, bukan hanya saja bahan dan konstruksinya, melainkan juga lokasi kandang, sarana dan prasarana penunjang sejenis yang akan dibuat. Pada dasarnya kandang ayam pedaging maupun kandang indukan itu bisa dibuat secara intensif. Secara intensif itu maksudnya segala kegiatan ayam itu dilakukan di dalam kandang ya. Jadi dia ada kandangnya tersendiri, baik itu kandang indukan, baik itu kandang pedaging, itu bisa kita sediakan sesuai kebutuhan. Yang dimaksud dengan intensif berarti ayam itu tidak liar ya, yaitu di dalam kandang menghabiskan seluruh durasi hidupnya di dalam kandang. Seperti saat ini kan banyak peternak yang masih menggunakan kandang ayam pedaging dengan bentuk sederhana dan bersifat multifungsi. Seperti juga di kandang saya ya, itu biasanya memang saya set ataupun saya setting itu bisa dijadikan untuk kandang ayam pedaging atau juga bisa dijadikan kandang ayam indukan. Jadi multifungsi karena sistem yang saya anut yaitu ke kandang ayam jenis postal ya, yang menggunakan lantai alas tanah yang dilapisi dengan sekam dan dolomit. Biasanya saya juga menggunakan model yang sama ya untuk pedaging maupun kandang indukan. Namun jikalau kita mau mengkelompokkan kandang ini berdasarkan fungsinya maupun ininya ya, kegunaannya, itu bisa kita bagi menjadi 3 jenis kandang ya. Yang pertama itu kandang starter. Kandang starter ini merupakan jenis kandang yang digunakan untuk mempersiapkan anak ayam yang baru menetas, yaitu DOC ya, yang usianya 1 hari sampai dengan 4 minggu. Jadi itu memang kita menggunakan kandang starter ataupun kandang DOC ya. Itu biasanya kita siapkan box magic ataupun kandang DOC yang mempunyai standar kriteria tertentu, karena kan di kandang ini kita itu memerlukan penghangat ya. Jadi memang kandang starter ini memang ditujukan untuk DOC yang baru menetas hingga usia 4 minggu. Dengan itu maka pembuatan kandang starter dibuat agak tertutup, tujuannya supaya hembusan angin dari luar bisa tertahan. Akan tetapi yang paling penting juga ventilasi udara itu tetap harus tercukupi, yang dilengkapi dengan alat pemanas. Untuk tubuh DOC biasanya kita menggunakan
bola pijar ataupun bisa juga menggunakan jenis pemanas lainnya ya, tergantung peternaknya masing-masing. Hangat ini bertujuan agar suhu DOC tetap dalam kondisi hangat, makanya ini namanya disebut kandang starter. Lalu yang kedua itu kita sebut dengan kandang grower. Memasuki usia 3 atau 4 minggu, ayam pedaging biasanya sudah mulai bisa menyesuaikan dengan suhu lingkungan ya. Pada umur tersebut itu bisa kita pindah ke kandang grower ataupun yang kita sebut dengan kandang pembesaran atau penggemukan. Kandang grower ini bisa dibuat dengan tertutup atau dinding setengah terbuka yang dimana dilengkapi halaman agak luas ataupun ada ya area untuk ayam ini bisa beraktivitas dengan menyediakan tenggeran ya ataupun tengkrengan ayam untuk melatih otot-otot ayam di masa pertumbuhan. Biasanya di kandang grower ini itu kita pelihara mulai usia 4 minggu sampai dengan nanti panen sekitar usia 3 bulan ataupun 3 bulan setengah, tergantung kita mau settingnya panen cepat atau agak diperlambat ya. Karena kalau seperti saya, daerah saya itu kan inginnya tekstur daging yang keras, jadi memang saya memperlambat yang seharusnya bisa panen di usia 2 bulan setengah, itu saya perpanjang masa panennya menjadi 3 bulan atau 3 bulan setengah. Dengan cara ini saya harapkan tekstur dagingnya itu bisa lebih keras ya, karena mau bagaimanapun yang namanya ayam cepat panen itu pasti tekstur dagingnya akan lembek. Jadi memang di kandang grower inilah kita setting ya untuk nanti bagaimana daging yang mau kita hasilkan. Jadi memang kan salah satunya juga faktor penentunya itu dengan menyediakan tengkrengan. Jadi memang ayam itu bisa melatih ototnya. Makanya memang kalau di kandang grower ini usahakan sekali itu ada tengkrengan untuk ayam sehingga ayam bisa berolahraga, bermain sehingga pembentukan ototnya itu lebih baik. Lalu yang ketiga itu kandang layer ya. Di sini ya kandang indukan ya yang terakhir. Itu biasanya kalau memang Anda itu memang punya modal, itu memang lebih bagus kalau Anda membuatnya sistem koloni. Setiap kandang itu berisi 5 betina, 1 jantan dengan ukuran 1 meter lebar, 1 meter juga panjangnya ya. Itu biasanya untuk 6 ekor ayam. Itu kalau Anda punya cukup dana, punya cukup tempat untuk melakukan ini. Tapi kalau seperti saya, karena kan terbatas juga ya lahannya, ini biasanya memang saya bikin sistem koloni juga, cuma tidak sedikit itu ya, tidak hanya 6 ekor ayam. Itu saya isi biasanya minimal 15 ekor betina dengan 3 ekor jantan. Jadi satu kandang itu bisa sampai dengan 18. Kadang juga saya buat jadi memang kandang indukan ini bisa disesuaikan dengan keadaan tempat kita ya, ataupun keadaan kandang lahan yang kita punya. Memang ya siogianya sebagus-bagusnya itu ya memang 5:1 dalam satu kandang. Cuma kalau kita terbatas ya bisa juga, asalkan rasionya itu tetap 5:1, itu bisa dibuat satu kandang itu sampai dengan 30 ekor ayam indukan ya. Jadi memang tergantung keadaan dan tergantung peternak. Jadi itu ya 3 jenis kandang yang biasanya digunakan dalam peternakan ayam kampung. Yang pertama itu kandang starter pada masa DOC, yang kedua kandang grower atau untuk ayam pedaging, lalu yang ketiga itu adalah kandang layer ataupun kandang indukan. Mudah-mudahan apa yang saya sharing pada konten kita kali ini bisa memberi motivasi ataupun referensi bagi para peternak yang ada di Indonesia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Jangan lupa dukungannya untuk Kupkaro Farm dengan cara share, like, dan komen. Salam dari saya peternak anti ribet, Citra Siregar. Assalamualaikum.